Pagi hari ini saya akan berbagi dengan saudara sharing sebuah pengajaran firman Allah yang saya berikan judul dua hal yang kita sering jemu melakukannya. Saya ulang saudara ya, pagi ini kita akan fokus sama-sama untuk belajar memahami satu kebenaran firman Allah. Kita belajar tentang dua hal yang kita sering jemu melakukannya. Yang pertama adalah kita kadangkala jemu berbuat baik, bosan berbuat baik. Yang kedua, Alkitab ingatkan kadangkala kita sebagai jemaat Tuhan, bahkan bisa juga kita hamba-hamba Tuhan, kita jadi jemu juga yang namanya hidup dalam doa. Dua hal kita belajar, kalau nggak selesai yang pertama, berarti yang keduanya besok saya bagikan. Ya, tetapi yang menarik begini, di saat kita jemu melakukan dua hal ini, saat kita merasa bosan, boring kita melakukan berbuat baik, kita jemu bosan hidup dalam doa. Ternyata di saat yang sama justru Tuhan suruh kita, di saat kita bosan justru Tuhan perintahkan kita untuk apa? Jangan jemu-jemu melakukan yang kita bosan melakukan ini. Dari pihak kita manusia, kita jemu melakukannya, kita bosan melakukannya. Tetapi dari pihaknya Tuhan, justru di saat itu berkata kita nggak boleh jemu melakukan kebaikan, kita nggak boleh bosan melakukan hidup dalam doa. Dan saya pikir ini penting untuk kita bahas. Karena seringkali kita jatuh di sini, gagal di sini. Bisa jadi Tuhan hadir dalam kehidupan kita lewat firman-Nya pagi ini teguran. Karena ternyata kita udah lemah berbuat baiknya. Kita udah merasa bosan pendeta saya bikin perbuatan baik. Apa alasannya? Coba kita lihat dalam firman Allah. Mari bersama-sama kita membaca dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Saudara ya, saya baca ayat yang ke-7, saudara 8 gitu ya. Lalu 9 gantian, lalu 10-nya sama-sama, begitulah ya. Saya baca ayat yang ke-7. Galatia 6 ayat yang ke-7 dikatakan jangan sesat. Dimulai dengan kata jangan sesat ya. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Ayat 8 teruskan saudara. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Saya ingin ayat yang ke-9 kita sama-sama baca ayat ini, karena ini kan inti renungan kita. Walaupun saya terangkan pada bagian awal ayat yang tadi juga. Lihat ayat 9 dan 10 dua-duanya kita baca bersama-sama. 1, 2, dan 3. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Mari saya mau terangkan dari bagian awal di ayat yang ke-7. Perhatikan sebelum kita masuk di ayat yang ke-9 tentunya. Dikatakan begini, jangan sesat. Ya, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena perhatikan apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Bahwa di dalam Galatia 6 ayat 7 sampai 10 yang barusan kita baca, dari kalimat ayat ini dikatakan jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Saudara, Anda dan saya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita nggak boleh main-main dengan Tuhan. Soal apa? Soal menabur dan menuai. Kita nggak boleh main-main. Sebab ternyata dari ayat 7 ini saja kita dibuat mengerti bahwa ternyata Tuhan itu sudah menetapkan sebuah prinsip hukum yang namanya menabur itu satu kali pasti menuai. Saya ulang saudara ya. Dan ini Tuhan berlakukan buat semua orang, semua manusia yang hidup di dunia ini. Bahwa Tuhan ternyata memberlakukan sebuah hukum kepada manusia. Namanya hukum itu adalah menabur dan menuai.
Apa yang ditabur orang, kata Alkitab, satu kali pasti akan dituainya. Jadi artinya begini, tidak ada seorang pun yang bisa menghindar, tidak ada seorang pun yang bisa keluar dari hukumnya Tuhan ini. Ini berlaku buat semua orang. Apakah dia orang Kristen, apakah dia bukan orang Kristen, apakah dia orang yang percaya pada Tuhan, maupun dia gak percaya pada Tuhan. Ini pokoknya berlaku buat semua orang. Hukumnya berkata begini, jangan sesat, jangan main-main kata Tuhan. Apa yang kita tabur, perhatikan, satu kali pasti kita menuainya. Tinggal tunggu waktu, pasti menuai. Tetapi menariknya begini, banyak ternyata orang di dunia ini, banyak ternyata manusia, barangkali termasuk kita, gak percaya dengan hukum yang Tuhan taruh ini, Tuhan tetapkan ini. Mau bukti? Saya suka bilang sama saudara, buktinya ada banyak orang yang hidup di dunia ini hidup semau-maunya. Hidupnya sembrono, hidupnya sembarangan, cara hidupnya ceroboh. Karena dia pikir semua perbuatan kelakuan yang dia buat itu tidak ada konsekuensinya. Dia pikir semua perbuatan yang dia lakukan itu tidak ada tanggung jawabnya. Saya mau ingatkan pagi ini bahwa ternyata setiap perbuatan kita, setiap yang kita lakukan itu bagikan kita menabur. Setiap hari ternyata perbuatan-perbuatan yang kita lakukan itu bagaikan kita menabur, yang satu kali kelak perbuatan yang kita lakukan pasti kita menuainya. Tidak ada yang bisa keluar dari hukum ini. Mau kenal Tuhan, mau tidak kenal Tuhan. Tidak ada yang bisa menghindar, pasti kena hukum ini. Sebab itu diperingatkan di ayat yang ke-7, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur oleh orang itu pasti dituainya, pasti kena hukum ini, ya. Dan salah satu yang kita belajar tentang hukum menabur dan menuai, apa yang kita tabur dalam perbuatan ini adalah perbuatan yang baik. Atau saya baca ya ayat 8 ya, ayat 8. Coba munculkan lagi ayat 8, saya baca. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, menabur dalam daging, perkara-perkara daging yang gak berkenan kepada Tuhan, ia akan menuai kebinasaan. Jangan sesat kata Alkitab, pasti ini kita alami. Kebinasaan dari daging, perbuatan dagingnya. Tetapi barang siapa menabur di dalam roh, dalam kebenaran, menabur kebaikan, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Nah ini ayat 9. Sama-sama ulang kita baca lagi ayat ini. Ayat 9 sama-sama kita baca. 2, 3. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Lihat gambar ini PowerPoint saya tunjukkan sama saudara. Jadi Galatia 6 ayat 9 itu mengajar kepada kita, Tuhan suruh kita, Tuhan perintahkan kita untuk kita ini jangan jemu-jemu berbuat baik. Gak boleh jemu. Jadi di saat kita jemu berbuat baik, bosen Pak, saya bikin perbuatan baik. Menabur kebaikan, nolong orang, memberkati orang gitu. Kasih jalan keluar orang, solusi dalam kesusahannya. Saya udah bosen Pak, udah kapok saya Pak. Saya udah jemu menabur kebaikan Pak. Di saat kita jemu, di pihaknya kita bosan jemu melakukan perbuatan baik. Ternyata di saat yang sama justru Tuhan berkata, suruh kepada kita, hei kamu jangan jemu-jemu berbuat baik. Mungkin ini perlu kita bahas. Mengapa sih orang kok bisa akhirnya menjadi lemah berbuat baiknya? Standarnya jadi turun. Prosentasi kadar kebaikannya jadi gak kayak dulu lagi. Atau lebih tepat pas saya katakan orang jadi bosen saya berbuat baik. Mengapa orang menjadi bosen dan jemu melakukan perbuatan baik? Barangkali karena hal-hal ini. Coba Anda lihat screen di screen monitor saudara. Mungkin ada hal yang seringkali membuat kita jemu. Karena begini, perbuatan baik adalah kebaikan kita diperalat oleh orang lain.
Ya, hal yang seringkali membuat kita jemu berbuat baik adalah ini. Karena kebaikan kita itu diperalat sama orang. Kita berbuat baik sama seseorang, orang itu ngerti, orang ini orang baik. Orang ini orang yang hatinya baik, hatinya tulus, hatinya bersih, selalu ingin berbuat kebaikan. Saya berdoa kita anak-anak Tuhan adalah anak-anak Tuhan yang punya spirit ini. Punya hati adalah hati yang baik. Selalu kita ingin melakukan kebaikan kepada orang. Selalu ingin melakukan kebaikan buat pekerjaan Tuhan. Apalagi yang saya mau bisa bikin buat ini. Apalagi yang saya bisa lakukan untuk pekerjaan Tuhan. Selalu ingin berbuat baik. Dasar memang hatinya baik. Memang dia adalah orang yang baik. Tapi seringkali ketika orang justru melihat saudara jadi orang yang baik. Orang itu seringkali memperalat kebaikan saudara. Pernah gak ngalami seperti ini? Menyakitkan hati kan? Sakit hatimu kan? Ketika saudara berbuat baik dan sering berbuat baik kepada orang di sekitar saudara, ternyata ada orang-orang tertentu dalam tanda kutip itu memperalat kebaikanmu. Justru kebaikan saudara itu dipergunakan apa ya? Itu menjadi kelemahan buat kita gitu. Buat orang ini dimanfaatkan jadi kelemahan kita. Orang seringkali menunggangi, memperalat kita, bikin bodoh kita. Karena kebaikan, dan itu sangat menyakitkan. Dan pesan saya begini, jangan hanya karena ulah perbuatan dari 1, 2, 3 orang, beberapa orang yang nyakitin hati saudara. Karena apa? Karena sudah berbuat baik, diperalat. Sudah berbuat baik, justru dipakai kelemahan sama orang. Ditunggangi perbuatan baik saudara, disalahgunakan kebaikan saudara. Ini orang baik, dimanfaatkan kebaikan saudara. Aduh, ketika saudara tahu bahwa ternyata kebaikan yang Anda perbuat diperalat, ditunggangi, dimanfaatkan, dijadikan kelemahan bagi orang lain. Seringkali kita tuh menyakitkan hati kita. Kok gini ya ini orang? Tak kasih perbuatan baik malah menyalahgunakan. Lalu apakah hanya karena segelintir perbuatan orang-orang yang nyakitin hati saudara, lalu saudara ambil keputusan, saya berhenti berbuat baik. Saya bosan pendeta berbuat baik. Saya udah jemu berbuat baik. Makanya Tuhan ajar sama kita dalam Matius 10 ayat 16. Coba kita baca ya. Kita itu kalau jadi orang Kristen kayak tulus seperti merpati, kadang-kadang diperalat sama orang. Makanya mesti di-combine dalam kehidupan Kristen seperti ayat ini. Mari sama-sama kita baca. Matius 10 ayat 16. 1, 2, 3. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ini Yesus yang langsung ajar kepada kita anak-anaknya. Bahwa ternyata kita orang Kristen mesti punya kombinasi, mix kehidupan kita. Kita harus tampil di dunia ini jadi orang Kristen yang cerdik seperti ular dan juga mesti tulus seperti merpati. Jangan cuma satu-satu, mesti dua-duanya combine ada dalam hidup kita. Kita jangan juga jadi orang Kristen yang cuma tulus seperti merpati. Kita suka lihat orang Kristen itu tulus hatinya tapi gak punya kecerdikan. Cuman tulus tok hatinya. Makanya gak heran kalau kita jadi anak Tuhan, jadi orang Kristen yang cuma tulus seperti merpati. Kita kadang dibodohin orang. Kadang kita dijahatin orang, mudah dijahatin orang, mudah dibodohin orang, mudah diperlakukan tidak adil sama orang. Istilah saya, kita kayak jadi bahan, kayak jadi mangsa dari kejahatan orang. Gampang banget jadi makanan orang, gampang sekali jadi diperlakukan tidak adil sama orang. Karena ketulusan hati kita. Gampang jadi mangsa bahan kejahatan orang, kejamnya orang. Karena cuma tulus tok seperti merpati. Dan tentu saja orang kalau hatinya tulus seperti merpati, dia pasti gak nipu orang. Dia tidak akan bikin rugi orang. Dia tidak akan makan keringatnya orang, peras kehidupan orang, suruh kerja lalu bagiannya gak dikasih. Gak begitu. Orang kalau tulus hatinya kayak merpati, dia gak makan bagian orang, uangnya orang. Tapi seringkali justru dia yang dimakan sama orang.
Dia nggak nipu orang, nggak mau dia jujur kok. Tapi justru dia jadi korban penipuan. Jadi mangsa yang empuk, jadi bahan yang empuk dimakan sama orang yang kejam. Kenapa? Karena dia cuma punya hati satu, tulus seperti merpati. Makanya Tuhan ajar, nggak cukup kita jadi anak Tuhan cuma tulus saja kayak merpati. Kita mesti punya kecerdikan seperti ular, dua-duanya. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Kita nggak akan nipu orang. Kita nggak akan makan uangnya orang. Kita nggak akan peras tenaganya orang. Kita nggak akan berbuat jahat sama orang. Iri hati sama orang. Cemburu sama orang. Nggak ada. Hatinya tulus kok. Tetapi orang juga nggak bisa makan kita. Orang nggak bisa seenaknya jadikan kita mangsa yang empuk. Dimakan sesukanya. Nggak bisa. Karena kita punya kecerdikan. Makanya Yesus ajar begini sama kita. Kadang-kadang ada orang di gereja lama nggak datang ke gereja. Ini cuman contoh. Pendeta tanya, Bu, Pak, kok lama nggak ke gereja? Saya lihat udah hampir 1 bulan, 2 bulan nggak kelihatan di gereja. Kemana saja? Mengeluh si ibu ini. Aduh Pak Pendeta, aduh Om Pendeta, kayaknya saya nggak ke gereja lagi. Kaget pendetanya kan, loh kenapa kamu udah ke gereja? Lah bagaimana Om Pendeta? Kalau saya datang ke gereja, orang suka pinjem uang saya. Orang-orang di gereja terus menerus datang ke saya pinjem. Mukanya manis, senyum, shalom, Tuhan baik, puji Tuhan, haleluya. Ngomongnya rohani Pak Pendeta, tapi ujungnya pinjem duit dong dan gak pernah balik. Saya cuma ditipu, saya cuma dibohongin, nyakitin hati Pak Pendeta. Udah deh Pak Pendeta, saya gak mau lagi ke gereja. Berhenti jadi lemah langkahnya, ikut Tuhannya berhenti, bahkan perbuatan baiknya pun udah lemah, gak ada lagi. Karena berhadapan dengan orang-orang seperti ini. Makanya saya mau ingatkan sama saudara, harus punya 2 hal ini. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Coba Anda lihat PowerPoint ini. Zaman sekarang cari uang susah. Makanya saya boleh pesan sama saudara, hati-hati dengan uang saudara. Uang saudara yang saudara carinya, kerjanya susah, payah mencari. Ya hati-hati dengan uang itu. Zaman sekarang ini persoalannya. Banyak orang tebal muka. Mukanya kayak topeng. Seperti barusan saya cerita sama saudara. Ya itu cuma sekedar cerita. Kadang ada orang manis mukanya senyum sama kita. Dalam hatinya ada niatan jahat. Jangan sampai uang yang Anda cari kerja susah payah. Ya, lalu ternyata hilang begitu saja dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang mukanya tebal pakai topeng. Makanya ketika kita mengalami seperti ini, nah ini pesan firman Allah dari pihak kita, sakit hati kita berkata, sudahlah, saya nggak mau berbuat baik lagi, saya nggak mau nolong orang lagi, saya berhentilah untuk melakukan kebaikan, menabur kebaikan, stop sampai di sini. Nah saya mau katakan, di saat dari pihak kita udah bosan, udah jemu, udah stuck berbuat kebaikan. Justru di saat yang sama Tuhan malah perintahkan kita. Tuhan ngomong begini, jangan jemu-jemu berbuat baik. Ketika kita berkata, aku mau berhenti berbuat baik, aku udah bosan. Tetapi firman Tuhan justru katakan, jangan jemu-jemu berbuat baik. Coba kita lihat gambar berikutnya, saya mau baca kembali kalimat ini firman Allah. Saat kita jemu, Tuhan berkata, jangan jemu berbuat baik. Saya baca ya. Karena ini, kenapa sih Tuhan selalu berkata, jangan jemu-jemu berbuat baik. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Kitanya udah bosen. Karena dijadikan mangsa sama orang barangkali. Mengalami itu, makanya harus punya kecerdikan. Kecerdikan daripada Tuhan. Saya baca ya. Atau sama-sama kita baca boleh sekali lagi. Galatia pasal 6 ayat yang ke-9. 1, 2, dan 3. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Perhatikan ya, jangan jemu-jemu berbuat baik. Sambil saudara renungkan, karena jadi Tuhan ngomong ketika kita jemu, Tuhan justru ngomong sama kita, jangan jemu berbuat baik. Karena kata Tuhan, apabila sudah datang waktunya. Kapan waktunya? Kita nggak tahu. Ini waktunya Tuhan, kita akan menuai. Ya, jika kita tidak menjadi lemah. Nah seringkali
kita nggak menuai perbuatan baik kita karena kita lemah. Ibaratnya benih itu bantut, nggak bisa tumbuh, nggak bisa buah. Kenapa? Kita stuck, kita udah berkata gini, bosan saya berbuat baik. Nah ini bantut ini. Harusnya perbuatan baik kita itu dikatakan pada waktunya akan menuai. Kapan waktunya? Ya waktunya Tuhan. Coba Anda lihat dulu ini. Kita akan menuai dikatakan pada waktunya Tuhan. Yang mengerti firman Allah sampai di sini katakan amin. Ingat saudara ya, kita nggak boleh bosan. Di saat kita jemu, di saat kita bosan, enggak deh, saya putuskan saya berhenti berbuat baik. Di saat itu, di saat ini berarti. Justru Tuhan suruh sama saudara, jangan jemu berbuat baik kata Tuhan. Ya, kita dikatakan akan menuai pada waktunya kalau kita tidak menjadi lemah. Kapan waktunya? Ya kita nggak tahu. Pada waktunya Tuhan. Yang jelas begini saudara ya. Ketika kita itu menabur kebaikan, ini kan seperti benih yang ditabur lalu kita tuai. Yang namanya menuai itu selalu menuai itu kualitasnya sama seperti kualitas yang kita tabur. Kalau Anda itu menaburnya, ini kan hukum pertanian ya, menaburnya misalnya benih mangga yang kecut. Benih mangganya mangga yang masem gak bagus. Kira-kira menurut saudara bisa gak orang menaburnya benih mangga yang kecut lalu menuainya benih mangga yang baik. Yang manis, yang harum, yang wah enak gitu. Gak mungkin. Saya mau ingatkan bahwa kita itu menuai kualitas yang sama seperti yang kita tabur. Makanya kalau menabur, kalau melakukan kebaikan jangan setengah hati. Ya, kalau Anda melakukan kebaikan jangan asal-asalan. Nanti buahnya pasti setengah hati, setengah-setengah, dan asal-asalan. Saya kasih contoh. Misalnya Anda ngantar orang saja. Ini contoh yang paling mudah. Ayo Pak, saya antar Pak pulang ke rumah naik mobil. Padahal rumahnya dibelokkan, masuk gang. Mobil boleh lewat, masih bisa lewat. Agak luas kok jalannya. Tapi Anda berkata, Bapak Ibu saya antar cuma di sini saja ya, saya mau ke sana. Nanti Bapak Ibu jalan deh yang 500 meter. 500 meter itu jauh, lumayan loh jalan kaki. Ya saudara ya, itu namanya cuma setengah-setengah. Nolong berbuat baik tapi asal setengah-setengah. Ingat bahwa kita menuai kualitas yang sama seperti yang kita tabur. Alkitab udah ngomong dari awal Galatia 6 ayat yang ke-7. Kamu jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Sebab apa yang ditabur orang. Kalau naburnya setengah-setengah, ya menuainya setengah-setengah. Hukumnya itu berlaku buat kita semua. Mau kenal Tuhan, gak kenal Tuhan. Makanya kenapa seringkali setengah kita dapatnya. Gak full. Asal-asalan kita dapat. Orang dapat berkat yang terbaik. Kita asal dari Tuhan. Ya memang kita menaburnya asal. Robah mulai sekarang. Kalau nolong orang, berbuat baik kepada orang sepenuh hati. Yang terbaik, lakukan itu. Maka kamu nanti dapat berkat juga, balasan dari Tuhan juga pasti yang terbaik, yang the best. Hati mesti dirubah. Loh ini koreksi buat saya, buat saudara. Mengingatkan kita. Yang kita tuai kualitasnya sama dengan kita tabur. Dan selalu yang namanya menuai lebih banyak dari kita tabur. Macam-macam menabur menuai. Kalau orang misalnya menabur satu benih padi, lalu tumbuhnya satu benih juga. Tidak ada orang mau jadi petani Pak. Nggak ada. Selalu orang menabur satu benih padi, tumbuhnya banyak, buahnya banyak. Sebab menuai pasti lebih banyak dari yang kita tabur. Makanya Tuhan berkata apa? Jangan jemu berbuat baik. Kenapa? Di sini kita ngerti. Ishak itu menabur di masa kering. Menuainya berapa kali lipat? 100 kali lipat. Matius 13, tolong siapkan multimedia. Saya teringat ayat ini, ayat sering kita baca. Ayat apalan buat kita. Matius 13 ayat 23. Coba sama-sama kita baca ayat ini. Kenapa sih Tuhan suruh kita anak Tuhan? Jangan jemu berbuat baik. Hanya karena kelakuan orang kita berhenti berbuat baik. Kenapa di saat itu Tuhan berkata, jangan jemu, teruslah berbuat baik. Karena ini. Matius 13 ayat 23, 2, 3. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti.
Dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Saya ngerti yang ditabur ini adalah benih firman, tapi yang kita belajar adalah prinsipnya. Prinsip menabur menuai. Kalau menabur di tanah yang baik dengan hati yang baik, itu menuainya 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Menuai itu selalu lebih banyak daripada yang kita tabur. Inilah alasan di saat kita mau berhenti, kita bosen, kita boring untuk menabur kebaikan. Justru di saat itu Tuhan perintahkan kita, jangan jemu berbuat baik, terus berbuat baik. Sebab kamu akan menuai pada waktunya kalau kamu tidak menjadi lemah. Kenapa? Tuhan berkata terus menabur kebaikan, jangan jemu berbuat baik. Sebab karena cara Tuhan mengubah situasi hidup kita, mengubah keadaan kita. Cara Tuhan mengubah kesulitan kesukaran kita. Itu lewat apa? Lewat menabur kebaikan, kalau Anda tahu. Saya tahu kalau orang Kristen yang tidak rohani, maafkan ya, terus terang saja saya ngomong sama saudara. Mau tanggung saya ngomong keras-kerasan saudara ya. Kalau orang Kristen yang bodoh, orang Kristen yang tidak rohani, kalau ada pendeta hamba Tuhan melepaskan pengajaran firman model begini, akan langsung protes keras, akan langsung komplain keras. Pendeta nggak ngerti ya, pendeta geblek ya. Ini kan zaman sukar, ini kan zaman pandemi. Kok bicara menabur, kok bicara berbuat baik, memberi kebaikan. Saudara, menabur kebaikan bukan bicara jumlah uang loh. Bukan bicara nilainya, bukan bicara nominalnya, prosentasinya. Kebaikan kita masih ada atau tidak. Sebab ini cara Tuhan mengubah keadaan hidup kita. Kenapa Tuhan berkata, jangan jemu berbuat baik. Kita udah malas, udah boring. Tapi Tuhan malah perintahkan dari firman Tuhan yang berkata, Yesus yang berkata, jangan jemu berbuat baik. Kamu nanti akan menuai kebaikanmu. Karena inilah salah satu cara, dengarkan baik, untuk mematahkan kemelaratan, untuk mematahkan kemiskinan, untuk mematahkan kesukaran dalam hidup kita. Lewat apa? Menabur lewat perbuatan baik. Saya mau kasih tahu, setiap Anda berbuat baik, menabur kebaikan dengan kualitas yang terbaik, Anda tidak pernah rugi. Sebab menuai itu lebih banyak dan kualitasnya tergantung yang Anda tabur. Makanya Tuhan itu berkata, firman berkata kepada kita, kamu yang jemu berbuat baik karena pernah ditipu sama orang. Kamu udah bosan, berhenti, lemah berbuat baik. Turun perbuatan baikmu, kadarnya gak kayak dulu. Karena Anda dimanfaatkan sama orang. Kebaikanmu dijadikan kelemahan sama orang lain. Ditunggangi, dibikin salah sama orang. Itu menyakitkan. Tapi bukan berarti karena perbuatan 1, 2, 3, 10 orang sama saudara. Lalu membuat Anda jadi lemah dan berhenti berbuat baik. Ayo lewat firman Allah yang datang kepada kita pagi ini. Bangkit lagi semangat kita. Untuk kita gak bosan, untuk kita gak jemu berbuat baik. Yang percaya katakan amin. Sebab Anda lihat gambar ini. Kapan menuainya kita gak tahu. Karena menabur kebaikan di sini itu berbeda dengan menabur padi atau menabur mangga. Beda. Kalau Anda menabur padi itu bisa dihitung. Bisa menabur padi itu bisa dikira-kira begitu ya. Ada kalkulasinya 3 bulan kemudian akan menuai. Gitu ya saudara ya. Bisa diperhitungkan, dikalkulasi. Menabur padi itu menuainya 3 bulan kemudian. Atau orang menanam pohon mangga, menabur benih mangga. Orang punya perhitungan 5 tahun lagi dia akan mulai belajar berbuah. Udah bisa dihitung. Tapi dalam prinsip hukum tabur tuai, ketika kita menabur kebaikan, kita nggak tahu kapan kita akan menuainya. Waktunya kapan? Waktunya Tuhan. Itu bisa beginilah waktunya Tuhan. Saya suka ini ajarkan sama jemaat di Jombang. Kepada jemaat yang saya gembalakan, saya nggak malu-malu untuk mengajarkan ini karena ini penting. Prinsip ini dan memang harus diajarkan kepada umat Tuhan, termasuk untuk saya sendiri. Dengarkan,
Ketika kita yang namanya menabur kebaikan, saudara ya. Kapan waktunya menuai? Memang kita nggak tahu, itu waktunya Tuhan. Itu bisa sangat cepat, langsung instan bisa begitu, tapi bisa lama loh. Ya beruntung enak sekali kalau kita misalnya menabur, langsung nggak lama menuai, bisa begitu. Baru menabur sekarang, langsung menuai. Berapa jam langsung menuai. Kadang-kadang kita pikir gini ya, begitu kita menabur, misalnya menolong seseorang, memberkati seseorang. Lalu kita pikir gini, waduh bulan ini pasti kekurangan, ada yang kurang, aku sudah menabur. Tapi kadang-kala gak seperti itu yang Anda pikirkan. Baru menabur, gak sampai sejam, menuai berkat. Wah seneng ya ngalami seperti itu, saya mau tanya. Atau menabur sekarang, minggu depan udah menuai hasilnya. Pernah gak saudara ngalami seperti ini? Baru menabur, langsung menuai. Pernah ngalami? Ya, yang pernah ngalami katakan amin di rumah-rumah saudara. Katakan haleluya. Saya pikir hampir semua kita, bukan cuma saya atau kami pelayan Tuhan yang mengaminkan ini. Saya pikir hampir semua kita anak Tuhan yang menjadi pelaku firman, yang menghidupi firman ini, menabur, menuai. Kita percaya akan hukum firman Allah ini. Saya pikir semua kita hampir mengalami ini. Baru menabur, langsung kontan kita menuai. Enggak lama kita menuai. Ya sering kita ngalami itu. Tapi kadang-kala memang enggak nyaman ya mungkin ya. Menabur kebaikan sudah lama. 3 bulan belum menuai. 6 bulan belum menuai. 1 tahun belum menuai. Tapi jangan lemah kata Alkitab. Bukan berarti penaburan perbuatan baik belum menuai, lalu kita jadi lemah. Pokoknya gini, pada waktunya Tuhan, apa yang kita tabur, itu pasti kita tuai. Dan menariknya, menuai kebaikan Tuhan, hasil penaburan kebaikan kita yang gak jemu-jemu, itu bukan cuma kita menikmati, sampai anak cucu kita menikmati. Jadi kalau saudara suka berbuat baik, gak jemu berbuat baik, terus berbuat baik. Itu menuainya bukan sampai hanya kita mati dikubur. Maafkan ya kata-kata saya. Kita menuai itu bukan hanya sampai waktu kita mati dikubur. Itu ternyata penaburan kebaikan kita itu dinikmati juga penuaiannya oleh anak-anak kita. Katakan haleluya, cucu kita, cicit kita akan mengalami berkat yang kita tabur, saudara. Kalau kita nabur kebaikan loh. Kalau naburnya kejahatan, ya kena juga turun ke bawah. Bahkan makanya Daud pernah berkata ya Mazmur 37 ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua. Tetapi aku tidak pernah melihat orang benar yang hidup suka menabur tadi. Ya anak cucunya meminta-minta roti. Anak cucunya susah kekurangan hidupnya. Nggak akan. Karena anak cucu orang benar yang suka menabur kebaikan. Oh dia diberkati oleh Tuhan. Perkasa hidupnya di muka bumi. Itu janji Tuhan loh, catat baik-baik. Saya tunjukkan satu ayat sama saudara yang terakhir berarti. Ya, ayat 1 Timotius pasal 6 ayat 18 dan 19. Saya baca dengan cepat. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik. Ya, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi atau berbagi. Dan dengan demikian mengumpulkan, perhatikan, suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya. Bahkan apa? Di waktu yang akan datang di kehidupan kekal untuk mencapai kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan di sorga. Hidup bersama dengan Tuhan, itu hidup yang sebenarnya. Jadi ternyata perbuatan baik yang kita tabur, kita gak pernah bosen, kita gak pernah jemu. Ya. Karena firman Allah kita terus menabur kebaikan. Itu kita seperti dikonversikan. Menaburnya di dunia ini, berkatkah, menolong orangkah, apa yang Anda buat. Itu seperti dikonversikan sama Tuhan. Dipindah ke sorga. Anda nangkap ya kata-kata arti perkataan saya ya. Dikonversikan, dipindah ke sorga. Di kekekalan yang gak kelihatan. Ternyata penaburan kita bukan hanya kita menuai di bumi. Perbuatan baikmu yang terus kamu tabur itu bukan cuma hanya di dunia yang fana. Paling-paling 70 tahun, 80 tahun kalau Anda nikmati berkat di dunia. Ya, tapi ternyata menabur dalam Tuhan itu dikonversikan, dipindah ke kekekalan. Sampai di sorga yang mulia kita menuai kebaikan kita. Makanya di sorga kemuliaan setiap orang itu berbeda-beda.
Bukan berarti saya pendeta, gembala, hamba Tuhan, saya nanti di sorga hidup saya lebih mulia. Tergantung juga perbuatan baik di dalam Kristus. Bukan amal, perbuatan ibadah itu yang buat itu, enggak. Di dalam Kristus. Kita kerjakan karena takut akan Tuhan. Karena kita percaya pada Tuhan. Itu dikonversikan sampai hidup kekal. Ingat ya, harta benda semua punya kita. Yang kita punya itu kita nikmatinya itu 70 tahun, 80 tahun. Kalau sudah mati ya selesai. Tapi dalam Tuhan tuh sampai dipindah di kekekalan. Makanya Anda gak usah khawatir orang tua. Kadang-kadang maafkan orang tua itu, kadang mau makan enak sedikit. Kalau gak si mama, si papa katakan makan jangan yang mahal-mahal. Padahal duitnya banyak. Mungkin duitnya, tapi mobilnya udah gak layak. Selalu berkata apa? Jangan mahal-mahal, jangan mahal-mahal. Nanti warisan buat anak, bagus mewariskan harta buat anak. Jangan wariskan utang. Wariskan harta benda untuk anak itu bagus kata firman. Orang tua mewariskan harta kepada anak. Tapi jangan lupa, itu baik ya. Itu baik, itu memang tuntunan firman. Tapi jangan lupa, jangan takut ya. Anak kita itu punya berkatnya sendiri dari Tuhan. Ya, anak-anak kita tuh punya berkat dari Tuhan yang luar biasa. Anak cucunya orang benar, gak mungkin meminta-minta. Kalau kita suka menabur kebaikan, oh mereka nikmati. Lalu bukan berarti Anda setelah ingat ya, ketika Anda menuai berkat, jangan semuanya dihabiskan untuk kita. Jangan lupa menabur sebagian. Menabur, menuai. Jangan dihabisin, menabur lagi, menuai lagi, menabur lagi, terus menuai lagi. Begitu sampai di kekekalan. Hari ini Anda yang mulai jemu menabur, ya kebaikan tadi, tetaplah menabur kebaikan, menuai pada waktunya.